Udah Desember nih, gimana persiapan? Wow, udah nggak sabar dong. Mau nikah. Iya, Erwin, ayo nikah. Terus akhirnya lu kayak nggak kuat gitu ngomong kayak, udah gue kasih tahu aja kali ya gitu. Gue nggak jadi nikahin. Oh, dari hari H batal nikah itu siang Hamin satunya tuh gue sempet ngobrol, besok penentuannya Yon, gue mau ketemu dia itu gini-gini. Oh berarti gue ceritain semua ke Yono. Yono orang ketiga berarti maksudnya? Bukan putus loh, maksudnya batal nikah kan? Batal nikah uang, benar. Waktu, benar. Terus orang tua dan lain-lain, lebih kompleks kan? Terus ada satu orang Padang yang Desember. gue sih kesel. Selamat datang di Zul Talk dan ini Erwin Wu in the Zoo everybody. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu Rin Hermana teman-teman. Ya, halo. Apa kabar Rin? Baik, gimana kabarnya, sehat? Sibuk apa sekarang Rin Hermana? Sekarang sibuk bikin konten Zul Talk saya. Oh iya. Reguler saya di sini. Iya. Saya ngapain di sini? Kan Anda yang jadi bintang tamunya Siap. hari ini. Kita kedatangan Wakil Presiden Stand Up Indo loh. Halo. Ya, yang dipilih secara masyarakat tuh masif banget stand up. Masyarakat stand up Indo aja. Iya, masih masyarakat stand up Indo sangat mendukung Erwin Wu untuk Enggak, lebih ke Ajisnya sih. Gua mah nempel doang cuma ke bawah. Tapi lu yakin dengan Apa? diri lu sebagai gua wakil presiden, gua bisa nih menjalankan tugas-tugas amanat dari rakyat stand up Indonesia? Bisa-bisa aja lah. Gua nggak tahu nih, takut arahnya ngebelok kemana gitu Rin. Enggak, gua nanya-nanya doang. Udah berapa lama itu, Bang? Ini 2018 sampai 19 ya? Presiden tuh 18 ya? 19, sorry. 19. Iya, 19. Karena tahun depan ini lagi, Iya. pemilu stand up Indo lagi. Benar, 19. Terus Ini tahun keempat berarti. udah setahu gua stand up Indo kan 2 tahun ya presidennya. Iya, nah cuma kan kemarin tuh karena pandemi banyak plan yang udah kita buat itu nggak bisa ke jalan semua. Benar. Jadi diubah. Jadinya 4 tahun sekarang. Iya dong. 5. 2000. Hah? Oh iya 5 dong. 5 jadinya 5 ya. tahun, 5 tahun sekali. Jadi harusnya tahun depan pemilu stand up Indo lagi harusnya. Oh, dan lu bakal naik jadi presiden. Pertanyaannya lebih ke ada nggak yang mau menggantikan Ajis gitu aja. Gue nggak tahu, tapi gue ngerasa semenjak Bang Ajis jadi presiden dan wakil presiden ya. Bagus kinerjanya. Iya, gue ngerasa wah stand up Indo keren banget nih, gini ada ini gitu. Bener. Biasanya kan ada kalau di negara-negara tempat lain kan wakil presiden yang udah habis masa jabatan, besoknya maju jadi presiden gitu. Enggak mau kayaknya. Gue enggak kayaknya. Wakil abadi nggak apa-apa. Wakil abadi. Di komunitas stand up Jakbar lu juga ini Gue kan? founder kalau di stand up Jakbar. Tapi nggak koor sekarang? Enggak, Rizal yang ngurus sekarang, lebih ke banyak ke Rizal. Semenjak Jadi itu- gue cuma mantau doang. Oh gitu. Lebih ke misal anak-anak mau bikin event, si Rizal dulu nih yang ngumpulin anak-anak ke garap. Biasanya ntar baru update ke gue, kok kita mau bikin ini. Oh ya udah. Penasehat, pembina. Iya kurang lebih ya kayak gitulah. Tapi lu nggak pernah jadi ketuanya di sana gitu? Ya menjabat jadi founder aja udah. Yang ngurus-ngurus aja dari awal ya, kalau dari awal. Oke. Nah sekarang kayaknya beberapa tahun lalu tuh baru kita putusin ya udah kayaknya kita mesti ada ketua deh di stand up Jakbar. Oh iya, maksud gua koornya itu, lu nggak pernah jadi koor? Enggak. Sampai akhirnya Rizal. Sebenarnya koor juga, cuma enggak yang ditunjuk gitu loh. Lo gini. Nah, ini kita tunjuk Rizal yang pertama, lu ketua ya gini. Jadi semua apa-apa ke dia. Sempet diganti yang lain juga, cuma kan tetap Rizal yang paling senior di Jakbar gitu. Dan si Rizal pun tetap nurut apa yang lu mau? Enggak juga. Karena gue juga datang doang jadi nyariin, cuma ngeliat doang. Oh kayak gini. Oh, oke, udah ngeliat doang jadinya. Karena mereka udah bisa gerak sendiri Rizalnya. Iya, gue ngerti. Itu kan di lingkungan stand up Jakbar. Di Wapres kerjaan lu apa sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Numpang nama. Kalau kerjaannya lebih ke yang ngebantu ngurus event-event aja. Iya. Sama ngeplan juga kadang. Nah biasanya tuh
Ajis yang ngeplan ini. Kita bikin ini ya di tahun ini. Kita bikin ini ya di tahun ini. Lu yang bantu nyiapin. Ayo kita bikin ini. Gue yang bantu nyiapin. Nyari orang. Ntar sering discuss lagi ke Ajis, ke Rizal. Kan tim inti kan kita kan berlima. Intinya. Udah kita discuss bareng. Kita bikin ini oke nggak? Ya udah oke nih discuss untuk line up-nya siapa aja. Iya. Ini bikin ini gimana? Ngitung ngurus duitnya gimana gitu-gitu. Ya udah. Habis itu ya udah jalan bareng gitu. Dan kemarin stand up fest untuk pertama kali hadir lagi tanpa TV. Tanpa TV itu dia. Ya, berarti kan nggak ada sponsor yang gimana-gimana gitu ya. Dan bisa semeriah itu, sebesar itu. Benar. Gimana lu mempersiapkan itu? Lu ada kayak wah bisa nggak ya ini ya atau gimana ya gitu. Tapi lu percaya kayak ini anak-anak stand up pasti suportif semua nih gitu. Ya tentunya pasti suportif loh. Iya. Apalagi Ajis yang minta kan anak-anak nggak ada jawaban lain selain oke dan siap. Gue juga. Siap. Nggak ada jawaban lain. Gue setiap kali ada WhatsApp dari Pak Ajis, Pak Pres dah. Kan gue Pak Presidenku, gue bilang gitu. Rin, ini, gue belum baca semuanya, siap Pak. Gitu. Terus gue baca lagi ke atas. Oh oke. Gitu. Gak pernah nolak gitu. gue. Kan persiapannya itu kan dari tahun lalu gitu tuh dari kayaknya kurang lebih 10 bulan deh. Dari tahun lalu tuh kita tuh udah meeting, udah survei venue, nyari venue yang mana gitu. Dan akhirnya tetapin di situ. Dapatnya di tenis indoor yang oke-nya waktu itu kan. Emang dari awal mau itu. Sempat ada 1-2 venue lain, cuma nggak oke. Akhirnya ke tendor lagi. Oke. Udah meeting habis itu berjalan aja meeting. Nah yang lebih banyak kerjanya pas stand up fest kemarin tuh Ajis sebenarnya. Sisanya gua, Rizal, tim inti dibantu volunteer anak-anak komunitas. Ya udah jalan aja akhirnya. Dan 3 hari gokil, pecah banget, seru banget. Dan musisi-musisi juga ada kan waktu itu ya. Dan kayaknya stand up fest terakhir 2015. Gua nggak ngelihat banyak artis dalam tanda kutip ya, selebritis TV atau apa gitu. Nonton. Nah waktu kemarin gua ngeliat banyak banget kayaknya yang iya. Ada siapa aja? Ada siapa? Hesti, geng-geng lapor Pak. Oh iya. Terus ada Cok Babah. Enggak, dia nggak sempat. Iya, Dosmini. Perlu disipit. Gue tahu arahnya kemana nih terakhir nih. Ayo, yang terakhir nih Bang. Gak usah, jangan. Yang terakhir nih Bang. Lesen Bule Bandung. Dan salah satu hal yang paling gue ingat waktu di stand up fest adalah penampilan Erwin Wu. Karena gue dari awal stand up fest gue udah pengen tahu nih Bang Erwin Wu pasti akan ngebahas ini dan gue mau seperti apa. Gue nggak tahu kan materi lu yang permasalahan. Oh ini kita intro dulu kali ya. Ya lu tuh batal nikah. Ya. Gue nggak tahu gue harus sedih atau gimana. Karena coba sedih gimana? Gue baru batal nikah nih. ya. Gak bisa Kalau sekarang udah nggak bisa. Sekarang gue udah bisa. Tapi pertama kali gue dikasih tahu Bang Erwin kalau dia batal nikah, itu adalah momen paling lutut gue udah lemes banget. Kayak dengar kabar keluarga meninggal kayak aduh, kayak gitu tuh. Masa? Iya, karena kan gue anjing juga sih kayaknya waktu itu ya. Kenapa? Waktu di acara Komoy Demonoy. Iya, acaranya Panji ada lu. Lu ngobrol-ngobrol sama Arif Brata juga Jadu waktu itu. Iya benar. Gua bawa bini gua, ya kan? Ada Erwin, gua mau ke Erwin lah gitu. Gua datengin lu, wes udah Desember nih. Gimana persiapan? Wow, udah nggak sabar dong. Mau nikah. Ya Erwin, ayo nikah. Karena kan lu di Desember, gua di November. Bukan, gua Juni gua. Oh iya. Juni, ya. Lu duluan ya? Duluan gua. Iya. Terus di Desember gua ngerasa wah gimana nih pernikahan Erwin nih, wah gua udah siap kita datang yuk ini gini gitu. Happy tuh Bang Erwin. Bang Erwin gimana Desember nih, wah udah nggak sabar nih. Terus lu kayak diem, ada apa nih? Terus si Arif Brata bilang coba kau pikir 1 bulan lagi gimana dia nggak deg-degan gitu. Masih dia tutup waktu itu kan. Benar. Terus
Oh, iyalah 1 bulan nih udah deket banget, hitung hari nih di pinggir atau gimana gitu. Terus akhirnya lu kayak nggak kuat gitu ngomong kayak, udah gue kasih tahu aja kali ya gitu. Gue nggak jadi nikahin. Hah? Gue langsung, oh, masa sih? Iya serius gue nggak jadi nikah. Aduh. Langsung gue yang berdiri kan waktu itu kan. Aduh bang, aduh gue nggak enak karena di awal gue udah bilang ye Desember nikah. Gue nggak jadi nikahin. Iya nggak jadi. Kalau tamasya gue masih santai aja tuh. Desember kita tamasya, gue nggak jadi tamasyarin. Ya udah next aja lah gitu. Ini kan nikah. Iya. Karena pelan-pelan ngasih tau aja, karena kan udah hamin 2 minggu kalau nggak salah. Hamin 2 minggu. Iya. Kan Panji tanggal 4 ya kalau nggak salah. Di awal-awal. Iya, awal-awal Desember kan, gue pertengahan Desember. Iya. Jadinya kayak undangan tuh harusnya udah di tahap nyicil nyebar gitu loh. Oke. Cuma pas ada nih acaranya Panji, udah deh nyicil deketin siapa gitu, kasih tahu pelan-pelan gitu. Orang pertama yang lu kasih tahu siapa? Pertama pas batal. Iya. Yono. Yono kemarin ngata-ngatain lu di sini. Emang anjing tuh orang. Brengsek tuh orang. Dia star syndrome gue kasih. Wes. Langsung nih ada permusuhan antara Cina dan Jawa. Enggak anjing. Star syndrome dia tapi. Tapi waktu lu ngomong awal kayak, Yon gua bakal nikah Yon. Enggak, Yono tuh bahkan udah ngikutin dari maksudnya dari masa-masa di mana gua lagi renggang, lagi ribut-ributnya. Ya karena ngikut terus kan ya. Satu kosan, dan sebenarnya dia nggak ngikut gua udah waktu itu kan. Iya, maksudnya nempel terus lah intinya. Iya, cuma kan masih sering keluar bareng. Ya. Dan di kosan itu salah satu orang yang gua percaya adalah Yono waktu itu. Enggak. Yang lain tuh berteman gitu, cuma ini tempat teman gua buat cerita sih. Iya, benar. Ya udah, jadinya udah dia ngikutin sampai akhirnya batal nikah. Dia juga yang nemenin gua awalnya gitu. Yono dulu yang pertama tahu. Iya, tahu maksud gua tuh lu ngomong ke Yono kayak, Yon gua bakal nikah gitu. Atau Yono udah ngerasa kayak, wah ini lu udah ngerasa. Karena kan dari hari H batal nikah itu siang Hamin satunya tuh gue sempet ngobrol, besok penentuannya Yon, gue mau ketemu dia itu gini-gini. Oh berarti gue ceritain semua ke Yono. Yono orang ketiga berarti maksudnya? Enggak, maksudnya enggak. Maksud gua tuh Yono orang bukan orang tiga, salah gua nih. Yono adalah orang ketiga. Hewan ketiga masuk. Yono adalah orang yang selalu berada di hubungan lu, maksudnya kayak lu lagi renggang, dia tahu. Yono tahu, Yono karena gue selalu cerita. Nah karena kan waktu itu fokus gue tuh kan lagi pusing-pusingnya gitu, mesti ngumpulin duit. Iya. Waktu itu Hamin 1 bulan spesial show gue yang ketiga. Iya, tahu. Jadinya ya udah apapun gue butuh, nggak bisa sendiri nih di kepala. Udah lemparnya ke Yono, ceritanya ke Yono. Yono orang kepercayaan lu ya? Ya bisa dibilang gitulah. Kemarin banyak yang dikat tuh bahas-bahas soal lu. Emang iya? Iya kan ya. Anjing, dia ngomong apa sih dia orang? Gue ngadu-ngadu orang. Aduh, orang pertama Yono berarti ya waktu itu ya. Iya, terus akhirnya Jadu mulai tahu Bari karena kan ngikut di Purwokerto. Share di WhatsApp atau apa gitu. Ketemu langsung. Iya. Karena gue juga bingung Rin untuk ngasih tahu orang kalau gue bakal nikah tuh kayak cuma orang-orang daripada gue mikirnya kan kalau gue makin deket hari H nggak ada info apa-apa, orang-orang kan akan brut sekaligus gitu nanya. Jadinya makanya udah deh kayaknya gue cicil pelan-pelan deh ngasih tahu lu, ngasih tahu ya anak-anak Comika dulu terutama. Enggak, mungkin karena gue datang ke lu gue tahu jadinya. Iya, tapi gue tahu di hari ketemu Panji kan komik datang pasti nggak gitu banyak lah gitu. Ya udah yang datang di Panji pasti gue kasih tahu semua. Ada Rio gue kasih tahu. Iya, gue ngobrol sama Rio juga. Aduh, gue lemes Rin. Apalagi gue gitu. Orang tadi gue ketemu sama dia happy Desember. Bayangin perasaan. Gue ngebayang perasaan lu ngeliat gue kayak anjing nih Sirin lu nggak tahu kondisi Desember tai padang anjing lu gitu. Bangsat gue nggak mau gitu. Iya, maksudnya kalau gue jadi lu gitu ya. Gue akan kesel gue. Orang gue baru
batal, bukan putus loh, maksudnya batal nikah kan, batal nikah uang, waktu, terus orang tua dan lain-lain, lebih kompleks kan. Terus ada satu orang Padang yang Desember. gue sih kesel, tapi ya mau gimana. Dari situ gue berusaha untuk kalau ada apa-apa gue berusaha tuh tidak terlalu excited karena gue nggak tahu apa yang akan terjadi setelahnya gitu. Teman gue nikah di Oktober, Rin, oke. Begitu aja. Di bulan Oktober gue nggak akan, Oktober. Karena emang sulit. Persiapan udah sejauh mana? Udah siap semua, tinggal pelunasan semua doang. Udah DP semua, udah ngurus surat-surat udah. Rumah udah. Kontrak udah diisi. Ya. Gue paling ingat waktu lu bahas soal gaun. Lu bawain itu nggak di materi lu besok? Enggak kayaknya. Jadi waktu itu ada Bang Erwin ngomel, bukan ngomel ya, tapi lu cerita gaun aja segini gitu. Gaun, segitu gaun. Anjing di Padang udah bisa pesta itu. Gaun, nggak dibawa pulang, cuma 1 hari. Di Padang udah kasih makan orang tamu-tamu. Gitu. Apa sih gitu? Iya lumayan lah. Cuma kan baru DP semua gitu. DP-nya berapa? 20%-an 30, gitu. 40. Ya, tapi kalau dikumpulin ya lumayan. Sekali pesta di Padang dapat kayak. Mbak, jangankan pesta di Padang, lu gaun aja udah pesta kan. Baru gaun loh. Enggak, belum gedung. Iya, waktu lu cerita berapa gaun? Boleh di jangan enggak usah lah ya. Enggak semahal itu juga, perasaan gue standar dah. Berapa? Lu berani nyebut nggak? Gue berani nyebut nih berapa biaya untuk bikin pesta pernikahan yang bisa di Padang. Berapa? 15. Berapa gaun lu? Masa bikin pesta di Padang 15 bisa. 15 bisa. Ada orang nikah modal 15, ya udah sebisanya ada. Tenda ini makan. Orang kan Padang masak beli ini. Dia gaun doang, sumpah. Waktu itu dia ngomong, ya gue lupa nominal berapa, tapi anjing gaun ini 15. Gaun gitu, iya. Anjing itu modal pertama gue nikah. Gue nggak store ke orang tua gue itu. Harusnya gue nikah di Padang ya. Harusnya ya. Aduh, Erwin. Terus gue liatnya itu waktu di Stand Up Fest. Lu bawa cincin. Oh iya, gimmick buat materi. Tapi udah dipersiapin sebenarnya. Baru hari H itu kepikiran, makanya kan langsung ngechat Alwi waktu itu kan yang ikut gue, tolong bawain gitu dari rumah karena baru kepikiran siang di sana ngobrol-ngobrol. Wah oke nih kayaknya gini-gini. Udah langsung chat suruh bawa dari rumah. Oh itu gua. Karena cincinnya emang belum dijual. Belum sempet kejual. Aduh, masih dijual nggak? Boleh dilelang nggak? Wah lelang seru ya. Karena bendanya mungkin kalau dijual harga ya normal-normal aja mungkin ya. Tapi kan ini ada ceritanya. Ya orang mana peduli anjing. Nggak tahu bang, mungkin di luar sana ada yang wah menarik nih kisah cinta Erwin nih gitu. Oke, tadi adalah pengalaman seorang stand up comedian bernama Erwin Wu yang ternyata pernah gagal nikah ya. Jadi orang yang selalu ketawa-ketawa bukan berarti dia nggak punya masalah. Balik lagi sebenarnya gini, kalau misalnya kita pernah mengalami hal tersebut, ya amit-amit sih ya. Kalau yang penonton kebetulan juga mau nikah, jangan sampai gagal juga gitu ya. Tapi istilahnya lebih baik cancel di awal daripada di pertengahan udah nikah tiba-tiba harus keputus di tengah jalan. Waduh, amit-amit lebih ribet lagi pastinya. Nah, kalau ngomongin soal gagal ya udah pasti relate dengan galau lah ya, dengan mumet, ruwet pikirannya. Nah, gue punya sedikit tips buat kalian supaya nggak ruwet. Gimana caranya? Caranya gampang, tinggal makan es krim aja. Tapi kalau misalnya kebetulan lagi diet, nggak mau makan es krim beneran, makan es krim ini aja. Tapi ini nggak dimakan, ini di puff ya. Ada 2 liquid di sini, ada Lunar Series, ada yang vanilla dan juga ada yang coklat. Kira-kira kalau lagi galau, enaknya yang mana ya? Yang coklat seru kali ya. Oke, lanjut video lagi guys. Enggak tahu. Iya, lu kan orangnya baik banget, gue tahu kan. Gue males banget dibilang baik anjing. Ya kayak orang biasa aja udah. Enggak. Erwin tuh orang yang paling perhatian banget. Lu pernah nyelamatin gue, lu inget nggak? Oh iya benar. Nah, iya kan? Gue pernah hampir mati di kosan gue. Hampir mati gara-gara
gejala apa gagal ginjal apa ya waktu itu ya? Batu. Bukan, pokoknya ginjal gua udah sakit banget. Batu ginjal. Bukan nggak batu ginjal, bukan dokternya bilang Kencing batu. penurunan fungsi ginjal gitu katanya. Jadi ginjal gua nggak berfungsi baik karena dulu kopi, teh, air putih nggak ada gitu kan. Makanan juga sembarangan aja. Nah, orang pertama yang menyelamatin gua itu Bang Erwin. Gua udah ayo Allah mati nih gua nih. Gua chat di grup kos, ada grup kos kan. Tolongin gua dong sakit perut gitu. Kan anak-anak agak anjing juga ya, kayak belum berak kali gitu. Iya, belum makan lu atau apa lu. Terus gua udah nggak siap, gua VN, boleh minta tolong gua gak gitu, gua nggak siap, gua udah mati nih gitu. Gua udah keringat dingin, udah nggak nyaman, lemes banget, perut gua sakit. Terus ada orang buka pintu, Rin, masuk lu. Gue liat lu, selamat nih gua ada Erwin, tolong bang gitu. Dan dia masih kayak, bercanda lu ya. Karena gue sering sama dia, kan gue sering tiba-tiba buka kamar dia pas gue buka kamar dia langsung gini. Gue pikir bercandaan juga yang waktu itu. Salah gua. Ternyata bener. Abis itu udah kelihatan Erwin, udah mulai ada suara gerusuk. Itu gua udah, aduh putih Bang Rin, gua nggak bisa. Pas gua buka mata ada Mas Arif di atas angkat pinggang gua. Ada orang, udah mulai ada orang nih. Oke. Langsung manggil anak-anak, langsung dibawa ke rumah sakit. Iya. Sempat pindah rumah sakit karena rumah sakit pertama yang kita datengin khusus COVID. Kita nggak berani mengorbankan diri kita. Kayaknya mending pindah deh kita. Karena masih kuat ya, 5 kilo jalan lagi. Daripada semua satu mobil kena COVID. Gue sembuh dari masalah ginjal tapi pulang-pulang bawa COVID. Karena waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya. Iya. Jadi pindah rumah sakit, untungnya dapet gitu. Dan selamatin Erwin, gue terima kasih banget orang yang gue lihat anak-anak. Kalau nggak ada anak-anak gue juga panik sendiri aja. Iya, kalau misalnya lu nganggap gue bercanda dan lu kayak tidurin Hermana dan lu main HP, ya, terus lu ngobrol main kucing, lu nggak peduli lagi gitu. Gue udah berbusa di kamar, gue udah berbusa gue. Itu contoh kebaikan Erwin yang tidak akan pernah. Kebetulan aja itu anjir. Enggak. Wah, kalau ceritain kebaikan Erwin banyak lah. Setiap anak stand up pasti punya cerita kebaikan Erwin gitu. Kayak mau disuruh-suruh beli rokok gitu, dititipin. Itu yang lu pergi ke warung ada orang nitip beli ini. Anjing ya enggak. Enggak lah, gitu-gitu aja. Masa kayak biasa aja. Lu juga pasti baik. Enggak, gua baik ya, maksudnya ya baik pun gue juga pasti ada sisi jahatnya, sisi buruknya gitu, Rin. Enggak, masih baikan lu sebenarnya. Ya. Baikan Tuhan. Iya benar. Oh, masalah soal Tuhan. Kenapa? Kan sama yang batal nikah beda nih. Oh iya benar. Iya, itu kan ada perselisihan juga gitu katanya. Iya, benar. Beda agama dan beda ras juga. Double berarti ya. Beda agama aja sulit kadang ya. Daripada ini udah 2 nih beda ras gitu. Iya, makanya agak lama proses pacarannya gitu. Berapa lama waktu itu, Bang? Hampir 4 tahun lebih, jalan 5 tahun lah kurang lebih. Sama proses PDKT-nya 5 tahun. Hah? Proses PDKT-nya? Oh, sama prosesnya 5 tahun gitu. Sama PDKT-nya 5 tahun. Pacarannya 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Dan batal dalam kurun waktu hamin 2 minggu. Ya kurang lebih. Apa yang membuat lu yakin, gue batalin aja deh gitu? Nggak ada. Siapa yang yakin batal nikah? Pertanyaan macam apa ya? Enggak. Maksud gue kayak lu masih merasa kayak, oke, kesalahan ini gue terima, tapi tolong setelah menikah lu berubah gitu. Misalnya gitu. Kan contoh orang yang terlalu baik tuh menurut gue tuh, lu ya ada lah, maksudnya kan ada andil kesalahan gue juga di gagalnya nikah ini, Rin, gitu loh. Nah ini contoh kebaikan Erwin. Bukan kebaikan, dia mencari, gue juga salah. Gitu, maksudnya kan hubungannya berdua, gue sama dia. Tentunya ada kesalahan gue juga gitu. Mungkin yang beberapa teman-teman penonton tahu, mungkin
lebih ke sisi ceweknya gitu. Oke. Padahal ada andil kesalahan gue juga gitu. Apa kalau gitu? Ya. Emang brengsek nih orang anjing. Kalau nggak mau jawab nggak usah. Ada andil kesalahan gue juga iya, tapi ada. Iya. Orang baik yang ngerasa ini bukan cuma lu yang salah, ini gue juga gue. Enggak, bukan karena orang baik, karena emang ada andil kesalahan gue juga gitu. Misal kurang perhatian, kurang peka, terlalu sibuk kerja waktu itu cuma mikirin duit untuk ngumpulin nikah sehingga fokus ke dianya kurang. Tapi kan itu menurut gue benar. Yang fokus kerja ya. Iya, nah cuma efeknya mungkin nggak peka di sisi, jadinya. di sisi ceweknya kan, oh gue masih butuh perhatian lu gitu loh. Mungkin itu yang saat itu gue lupa gitu loh. Gue bisa aja merhatiin lu tapi gue nggak kerja nih gitu. Iya dong. Iya. Ya enggak. Lu sekarang butuhnya gue lagi berjuangin sesuatu untuk kita nih gitu. Resikonya ada. Mungkin lu nggak gue perhatiin, gue fokus sama kerjaan gue gitu. Kalau lu butuh perhatian gue bisa aja merhatiin lu tapi ya resikonya gue akan hilang nih ini yang lain gitu. Enggak. Ya kan nggak tahu dari sisi ceweknya gitu. Tapi lu ngerasa ini ya udah. Ya ada andil gue juga. Karena kan dua-duanya yang jalan, bukan satu. Nah, ini yang agak aneh sebenarnya nih. Bukan aneh. Keluarga gimana nanggapinnya? Keluarga dia. Keluarga lu lah. Ya sedih lah, pasti nangis-nangis. Gue pas nelpon nyokap gue tuh nangis-nangis nyokap. Kan awal kan sempat ada keraguan, misalnya jangan Dewin gitu, dilarang gitu kan. Iya, jangan-jangan sampai akhirnya nyokap ngalah, setuju. Sampai akhirnya ada kejadian ini. Ya udah, pas nelpon tuh nangis-nangis dulu. Dia kayak kenapa sih udah hamin 2 minggu loh, mama udah ngomong ke tetangga, udah ngomong ke keluarga. Iya. Semuanya udah siap, intinya tinggal berangkat doang, baju udah dipesen gitu loh. Iya, itu dia hamin 2 minggu kan. Iya. Intinya tinggal berangkat kok batal, lu jangan main-main, jangan bercanda. Nyokap gue tuh masih mikir gue bercanda. Bercanda gitu, Bu. Waktu itu belum nge-trend. Belum gitu ya. Gak bisa gue. Iya, gitu. belum ada ya. Ya udah, pas gue bilang ini beneran mah gini-gini, tapi gue nggak bilang alasannya apa gitu. Sorry, waktu itu lu datang langsung atau telepon? Telepon, karena kan di luar kota nyokap. Oh iya. Aduh. Gimana perasaan orang tua ya cerita? Nangis banget. Terus, intinya gue cuma bisa minta maaf saat itu, cuma kayak gue belum bisa bikin lu bahagia, tapi gue udah bikin nangis lu gitu. Wih, luar biasa, haru banget ini. Iya, nangis itu baru gitu kali kayak nangis ke orang tua gue kayak anjir. Gini ya, akhirnya sejauh-jauh gue cerita, seenak-enaknya gue cerita sama Yono, lebih benar gue cerita sama orang tua gue langsung gitu. Iya juga sih. Karena kalau gue nangis depan Yono, dia pasti cerita ke orang-orang. Anjing. Dia jadiin gue materi ya. Tapi ya, keluarga abis itu nangis-nangis ya udahlah, sampai akhirnya ngerasa kayak ya udahlah, emang bukan jodohnya kali, mungkin ya udah emang bukan buat lu gitu. Diterima keluarga, legowo menerima kayak ya udah gitu. Ya udah. Coba cari yang pelan-pelan fokus perbaiki diri lu dulu, jangan aneh-aneh intinya. Oh iya. Jangan mikir aneh-aneh, jangan ngelakuin aneh-aneh lah intinya gitu. Udah habis itu masa nenangin diri dulu. Yang kabur ke Purwokerto, main ke Bandung gitu. Nah, yang niatnya ke Purwokerto buat nenangin diri kan malah ada masalah baru. Apa? Lupa gue. Yang soal itu. Enggak tahu. Yang mana tuh? Kayaknya gue enggak update deh yang itu deh. Yang akhirnya berita menyebar rame itu gue baru taunya setelah batal nikah. Apa nih? Nggak tahu. Sumpah, nggak tahu. Nggak tahu. Apa nih? Enggak. Iya, soal itu, soal yang rame di sosmed. Oh, berita lu batal nikah, Iya. Naiknya di situ. Oh, iya. Karena gue juga nggak banyak cerita sih soal yang kayak gitu. Gue cuma ngomong sama Ani, sama gue share di grup keluarga gue. Penting banget ya keluarga lu tahu. Penting ya. Gimana perasaan lu setelah habis menikah terus yang healing itulah, bro? Habis menikah? Batal nikah, sorry maaf. Yang batal menikah terus pergi ke Purwokerto, tenangin diri gitu. Ya nggak tenang, tetepin, maksudnya masih hancur gitu, masih kepikiran, masih yang di jalan lu kayak nangis gitu. And I don't wanna
Enggak sebegitu aja. Enggak kayak gitu. Ya nyetir aja, cuma nggak fokus, maksudnya cuma bisa nyetir lurus, fokus nyetir jalan, fokus nyetir gitu. Lu pergi sama Cempek waktu itu ya? Wahuy. Wahuy, iya. Nah maps tuh yang harusnya belok, gue masih lurus gitu. Wahuy yang ingetin, kok muter kok kelewatan belok gitu. Karena cuma bisa ngeliat ke depan doang. Kenapa nggak Wahuy aja lu suruh bawa mobil lu yang Gak bisa dia bawa mobil, bawa motor aja kadang meleng. Berapa lama proses lu sampai akhirnya oke deh gue cukup berdamai dengan ini gitu? Atau sekarang lu berdamai? Hitungannya cepet banget Rin, nggak sampai mungkin 3-4 bulan mungkin. Oh iya? Ya karena tiap hari ditemenin komik-komik, teman-teman stand komedian gue kan ininya lumayan banyak lah, ininya satu circle ini banyak kan stand up komedian. Ditemenin terus tiap hari sama Yono. Kalau Yono nggak bisa ya ada Bari yang lain atau siapa tiap hari itu nggak boleh nggak ada masa di mana gue sendirian banget sehari itu. Selalu ditemenin, jadinya kayak ya udah dipaksa cepet lupa gitu. Bukan lupa ya, lebih tepatnya kayak ya udah Win, terima Win gitu. Udah dipecandain aja sama anak-anak, jadinya kayak sesekali masih ingat ada lah gitu. Cuma sekarang nih udah hitungannya sama orangnya sih beneran udah berdamai gitu, udah lupa lah intinya. Ya udah lah, emang harus terjadi gitu, ya udah. Lebih ke ya udah sekarang tinggal jalan aja, mau gimana gitu. Kan banyak komik-komik nih yang dekat sama lu. Maksudnya bukan dekat sih, ngebantu lu untuk tenang, berdamai gitu. Ada nggak komik yang kayak tai gitu? Banyak. banyak banget. Top of mind lu siapa 3 komik yang ini anjing nih orang nih, gue lagi sedih. Yono gimana? Adalah ini mau gue jadiin materi. Oh, mau jadi materi. Oh iya. Dan ini adalah salah satu special show Bang Erwin nanti dengan judulnya Plot Twist. Plot Twist. Di mana aja? Jalan tour mulai November di Makassar, ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung, ke Bali. Finalnya 17 Desember Jakarta. 6 kota berarti. 6 kota sama 6 kota Desember di Jakarta. Lah ini tayangnya Januari bukan ya? Udah lewat. Enggak, ini tayangnya cepat. Oh, masih ada digital download nanti. Oh iya, benar. Masih bisa. Itu show yang keempat. Yang pertama yang ini 4 Plot Twist. Sebelumnya garis bawah, sebelumnya lagi Alinea dan pertama Who Am I. Dan pada semua itu bisa dibeli di comika.id, itu platform untuk digital download. Ini baru sedikit ya cuplikan cerita tentang Plot Twist, atau semua Plot Twist isinya sekedar tentang lu putus batal nikah atau gimana? Satu premis tok. Iya. Kira-kira menurut lu siapa orang yang cocok datang ke acara lu? Orang yang mau menikah, enggak juga orang yang ya mungkin dari orang yang mau datang enggak juga enggak. Ya, maksudnya kayak enggak bisa maksa orang. Iya, maksudnya lu ngerasa kayaknya cerita gue ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang mungkin lu mau 17 plus mungkin secara umur ya. Iya, berarti kontennya dewasa dan menikah ya. Nggak harus menikah juga, yang belum menikah yang masih pacaran. Iya kan, soal proses batal nikahnya gimana. Kehidupan sebelum pernikahan lah ya, proses kayak gitu. Dari sebelum nikah sampai ke efek setelah batal nikahnya gimana gitu. Gue penasaran kenapa namanya Plot Twist. Ya karena plot twist aja, orang-orang ngiranya gue akan nikah sama dia. Ternyata enggak, di akhir masa menuju pernikahannya batal. Kan kayak plot twist aja gitu. Ada banyak patahan-patahan di tengah kayak potis-potis yang lain juga ya. Kehidupan Erwin. Kayak ngambil judul itu. Luar biasa. Dan udah kita di Zoo Talk ini juga ngelempar pertanyaan kepada Zoo Gang. Dan kita akan bacain beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Wakil Presiden Stand Up Indo Erwin Wu, dan juga founder Stand Up Indo Jakbar, dan juga abang-abangan di skena stand up Indo seluruh Indonesia. Enggak. Luar biasa. Semua komik pasti tahu lu, Bang. Enggak juga. Iya, semua komik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk Bang Erwin Wu, boleh langsung dijawab ya. Nggak boleh nggak dijawab ini. Emang iya? Iya, langsung.
Nih, yang pertama, Bang, ini sepupunya Baim Buong bukan? Kok bisa? Anda rasis. Tidak boleh seperti itu. Ya, bukan berarti semua orang yang pakai baju hitam Baim Buong. Saya sepupunya Wong Fei Hung. Tapi lu marganya apa lupa gua? Hu marga. Oh iya, dia Erwin Wu diambil dari Wu itu. Enggak, marganya Hu, tulisannya HU. Wu itu sekedar nama panggung aja sebenarnya. Lah kenapa bukannya Wu itu marga Wu? Enggak, marganya Hu. Gimana tulisannya? HU. HU. Siapa yang orang Cina yang punya marga itu yang kira-kira gua tahu gitu? Selain Erwin Hu. Tahu. Ya. Kalau Wong Fei Hung, Wong. Gitu kan. Wong Kito Galo. Sepalembang. Lanjut pertanyaan untuk Bang Erwin. Kemarin Pesta Pora kok bisa ada stand up Indo? Nah itu tuh. Oh. Iya, karena kan beda ya. Ini kan secara musik tiba-tiba ada stand up gitu. Sebenarnya ini udah kedua kalinya kan, tahun lalu Pesta Pora juga udah ada stand up Indo. Tapi kan dulu nggak stage ini, nggak stage indoor. sendiri juga. Oh, ya nggak indoor. Iya, tapi di luar ya waktu itu di booth bukan ya? Iya, di outdoor. Iya. Cuma dapat space. Intinya dapat space lah gitu, dapat satu ruangan gede buat stand up Indo, buat jualan merchandise, sama buat stand up juga di depannya gitu. Iya, iya. Jadinya udah dari tahun lalu sebenarnya itu dari Ajis yang punya link ke sana, ngobrol-ngobrol, ya udah dilempar ke grup inti, diskusi gimana nih stand up Indo di Pesta Pora gini nih, kita ambil ya gini lumayan untuk yang ngegedein nama kita juga lah, nama stand up Indonya juga. Akhirnya coba dan oke. Yang tahun lalu, tahun ini diajak lagi. Iya, oke banget kayaknya. Oke banget. Iya. Karena kan indoor lu juga main. Iya, kan? gue juga main. Enak Indoor banget kan, iya. Enak kan? Ya. Walaupun gue pikir kan konser, gue ngebayang ini stand up di acara konser gitu. Siapa yang mau nonton gue stand up, orang pasti nunggu musisi kan. Benar. Nah waktu itu semua penonton, wah habis nonton konser langsung emang merapat ke panggung. Hari ketiga sampai tutup gedung itu katanya. Iya, gue juga nggak bisa masuk kemarin hari ketiga datang. Iya. Ke depan apa lagi kira-kira event stand up Indo yang kolaps gitu, bukan yang dari sendiri? Kalau yang sendiri kan ada stand up fest sama Jambore next Jambore, jadi tahun depan kita bakal ada Jambore. Lokasi belum boleh ditahu? Belum. Boleh. Tapi di Jambore Pantau aja di Stand Up Indonesia. Belum juga. Pokoknya di tahun besok ada Jambore. Tapi pasti ada Jambore di tahun depan. Pokoknya intinya tahun genap itu Jambore, yang belakangnya genap. Stand up fest. Yang ganjil Stand Up Fest. Keren. Ini kan 2023 Stand Up Fest. 24 Jambore, 25 baru Fest lagi. Oke. Yang kolaps gimana? Ada beberapa cuma kayaknya belum bisa dibocorin. Oke, berarti nextnya ke depan bakal ada ini ya, stand up Indo X sama acara apa gitu. Ada. Ya kali aja nih Febzu bikin event gitu kan ya. Ya Feb. Ada stand up di dalam ini juga. Ngumpul semua tuh. Tapi yang penting suara jokesnya ini ya. Nyampe benar. Nyampe. Jokesnya ngebelah ini uap-uapnya. Iya bener. Gua yang mungkin susah karena kan act out orang nggak lihat. Apa nih siapa itu yang stand up gitu. Itu bakal ada sih. Pantau aja di Stand Up Indonesia pasti bakal ada. Oke. Udah jalan meeting juga. Lanjut, pertanyaan terakhir. Bang Erwin, kalau lagi dingin terus mandi pakai jaket bakal anget nggak sih Bang? Lu suka nih jokes-jokes yang kayak gini nih? Iya. Kalau mandi? Kalau lagi dingin, terus mandi pakai jaket, bakal anget nggak sih Bang? Gitu. Gue bingung harus ngejawab apa. Tolol. Anget lah. Pakai ditanya. Anget kok. Gue udah nyoba. Aduh, aneh banget Erwin. Tapi seru banget ada Erwin di sini kawan-kawan. Terima kasih. Gue yang biasa. Gue thank you banget atas gue yang thank you udah dia. Gue thank you. Gue yang thank you. Ya udah, lu thank you ke gue thank you ke lu. Oh iya benar. Fair ya. Okay. Untuk ke depan akan ada plot twist, akan dibeli tiketnya di loket.com. Di luar kota masih tersedia, yang Jakarta mohon maaf udah sold out. Ya, betulan. Gokil. Berarti kesempatan Anda hanya untuk menunggu digital download. Iya, kalau yang di luar kota ya. Jakarta kayaknya mungkin akan ada tambahan tiket mungkin 20. Lu bikin 2 show nggak? Nggak kuat Nggak kuat. Iya. Ya udah nunggu digital downloadnya aja. Iya benar. Oke, terima kasih banyak Bang Erwin atas waktunya. Dan ini dia Erwin Wu in the zoo everybody. Hermana.